Baik, di sini saya Irfan Aji Kusuma akan menjelaskan terkait hasil otopsi digital forensik pada tugas 4. Untuk pertanyaan pertama yaitu what is the computer name? Untuk mendapatkan jawaban ini, pada bagian otopsi kita bisa masuk ke Windows System 32. Kemudian masuk ke config. Di config bisa masuk, kita cari ke file system. Di file system ini ada folder yang namanya control set. Kemudian masuk ke control. Kemudian ada yang namanya computer name. Di computer name kita bisa mendapatkan value bahwa nama device ini adalah Windows L0ZZ Q76 pmove. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu what is the time zone of the compromise machine dengan format UTC+0. Untuk mencari ini pada otopsi di file yang sama kita bisa masuk ke time zone information. Di bagian ini kita perlu membuka dua yaitu time zone key-name di mana value-nya adalah Pacific Standard Time. Kemudian active time bias di mana di sini ada value-nya yaitu 0x1A4 di mana hex 01A4 ini jika dikonvert dia menjadi 1 dikali 256 ditambah 10 kali 16 ditambah 4. Maka kita mendapatkan 420 di mana 420 ini merupakan satuan menit. Jika dikonversi ke jam dia menjadi 7 jam. Maka menit yang kita dapat bisa dikurang ke waktu lokal untuk mendapatkan UTC. Di mana hasilnya itu adalah UTC minus 7 yang merupakan DST aktif untuk wilayah Pasifik. Sesuai dengan value yang didapat di time zone key name. Kemudian yang ketiga yaitu adalah what was the first vulnerability the attackers was able to exploit. Untuk ini itu bisa saya menemukannya ada di exam. Di exam ada di page, kemudian ada di log. Di log ini di access log di halaman 47. Bisa dilihat sudah ada respons dari vulnerability terhadap injekan XSS, di mana yang ini kemungkinan sudah dimasukkan oleh penyerang. Maka jawabannya ini adalah XSS. Kemudian adalah what is the OS build number. Untuk mendapatkan ini itu di otopsi kembali ke sistem 32. Di sistem 32 ini kita perlu mencari yang namanya CentOS kernel. CentOS kernel ini perlu diekstrak. Di sini saya sudah ekstrak dan membuka properties. Mendapatkan file versionnya adalah 6001. Yang kita ambil cukup yang tengah ini yang 6001. 6001. Kemudian selanjutnya adalah how many users are on the compromise machine. Untuk mencari ini di sistem 32 kembali ke config. Di config ini cari file yang namanya sem. Di sem masuk ke domain, kemudian ada account, kemudian users. Di sini ada 4 folder hash. Kemudian jika dibuka folder names ada 4 usernames. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Reman Sawandira akan menjelaskan untuk nomor 6, 7, 8, 9, dan 17. Untuk nomor 6, what is the web server package installed on the machine? Jadi kita harus mencari web server package yang terinstall di mesin itu. Kita menggunakan aplikasi otopsi di sini. Ketika sudah datanya di-upload ke otopsi, kita dapat melihatnya di sini. Di sini ada XM. XM folder XM-nya itu merupakan ciri khas dari aplikasi XM, yaitu sebuah paket web server yang berisi Apache, MySQL, MariaDB, PHP, dan Perl.
XAMPP digunakan untuk membangun web server lokal secara lengkap. Nah, jadi ini jawabannya untuk nomor 6. Terus untuk yang nomor 7, what is the name of the vulnerable web app installed on the web server? Itu DVWA. DVWA itu kita bisa mendapatkannya dari aplikasi otopsi lagi. Kita ke XAMPP, lalu kita pergi ke htdocs. Nah, kita bisa menemukannya di sini. DVWA itu merupakan singkatan dari Damn Vulnerable Web Application, yaitu aplikasi web yang sengaja dibuat dengan banyak celah keamanan sehingga sering digunakan sebagai sarana pembelajaran dan pengujian keamanan web. Dengan ditemukan folder ini, dapat dipastikan bahwa aplikasi web rentan yang terinstal pada server web adalah DVWA ini. Nah, untuk yang nomor 8 ini kita mencari SQL injection attack toolnya. Saya dapat mencarinya dari ini, access log. Kita dapatnya dari sini. Ini SQL map /1.0 strip dev strip nongit strip 201 dan seterusnya. Ini dapat. Untuk nomor 9, the attacker read multiply file stroke LVI vulnerability. One of them is related to network configuration. What is the name file? Nah, kita bisa lihat dari sini. Kita ke Windows, terus sistem 32, terus dari sistem 32 cari driver etc. Nah, dari kelima nama file ini, host yang sangat memungkinkan karena dari isi file host, penyerangan bisa mengetahui bagaimana jaringan pada server dikonfigurasi, domain atau host apa saja yang diarahkan dan kadang bisa menemukan informasi tambahan yang sensitif. File lain seperti protokol, service, dan network itu memang sama berada pada file yang sama, tetapi sifatnya hanya sebagai referensi standar Windows. Sedangkan file host ini berisi konfigurasi spesifik pada mesin tersebut sehingga jauh lebih berguna. Seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haril Setu Brajadata dengan NIM H10512111045. Di sini saya akan membahas tentang injektor lab, yaitu adalah sebuah labs yang harus dianalisis sebagai tugas dari mata kuliah digital forensik. Nah, di sini tugas ini dibagi secara berkelompok dan saya kebagian soal nomor 10 sampai 15 dan satu soal nomor 18. Nah, di soal yang pertama, penyerang mencoba memperbaharui beberapa aturan firewall menggunakan perintah net. Berikan parameter tipe yang dijalankan. Nah, di sini saya menggunakan volatility untuk menyelidiki file memdump. Hal pertama yang saya lakukan adalah menemukan profil memori dengan komen sebagai berikut, dan setelah saya menemukan profil yang tepat, saya menggunakan plugin CMD Scan dengan komennya seperti ini, dan seperti ini hasilnya.
Di sini kita melihat banyak sekali perintah nets yang dijalankan dari CMD. Nets firewall atur jenis layanan, jenis layanannya yaitu remote desktop, mode aktif, dan cakupannya subnet. Jadi, jawaban dari soal nomor 10 itu adalah desktop jarak jauh. Yang nomor 11 itu ditanya berapa banyak pengguna yang ditambahkan oleh penyerang. Untuk menemukan pengguna menggunakan file sum. Saya menjalankan perintah helplist, yaitu untuk menemukan alamat virtual Hive register di memori dan jalur lengkap ke Hive terkait disknya. Dengan komen lainnya seperti ini. Setelah dijalankan komennya, kita mendapatkan informasi terkait penyerangnya. Itu ada 2 di sini. Ini. Sehingga jawabannya adalah 2. Untuk soal yang nomor 12, kapan penyerang membuat pengguna pertama? Untuk mengetahui ini, kita buka file sum untuk mendapatkan waktu akun pengguna dibuat. Jadi kita buka berkas sumnya dan ditemukan jawabannya, yaitu ini. Untuk soal nomor 13, pertanyaannya yaitu berapa NT hash kata sandi pengguna yang ditetapkan oleh penyerang. Setelah kita cari kita cari NT hash-nya, ditemukanlah jawabannya ini. Untuk soal nomor 14, itu pertanyaannya, apa ID Mitre yang sesuai dengan teknik yang digunakan untuk menjaga persistensi? Saya mencarinya melalui website ini dan ditemukanlah jawabannya ini. Untuk soal nomor 15, penyerang mengunggah sel perintah sederhana melalui kerentanan unggah berkas dan sebutkan nama parameter URL yang digunakan untuk menjalankan perintah. Di sini dia menggunakan CMD karena banyak sekali perintah CMD di sini. Kemudian one of the uploaded file by attackers has an MD5 that start with 559411. Provide the full hash. Nah, untuk pertanyaan ini saya mendapatkan filenya ada di exam. Di bagian htdocs. Kemudian di Daiva. Nah, ini web shell ini merupakan file yang mencurigakan karena isinya hanya untuk mengget comment, untuk mengeksekusi sistem. Dapat diekstrak, masuk ke MD5 calculator. Ketika diupload, kita mendapatkan MD5-nya sama sesuai dengan clue yang diberikan. Awalannya 559411. Di sini pun hash awalnya sama 559411, maka jawaban untuk ini adalah web shell PHP.
Nah, untuk yang nomor 17, the attacker used command injection to add user hacker, pakai nama hacker, to the remote desktop user group. Provide the IP address that was part of the executed command. Nah, cara mendapatkannya itu kita harus mengekstrak file ini ya, memdam.mem ini. Tapi saya sudah mengekstraknya menjadi txt. Nah, kita pakai ini ya, kata kuncinya ini. Karena ini spasi, jadi kita ubah menjadi plus. Oke, kita find aja di sini remote plus desktop plus users. Nah, di sini dapat remote plus desktop plus user. Di sini kata dengan nama hacker dan IP-nya di sini. Oke. Itu dia. Nomor 18. Penyerang menjatuhkan shellcode melalui kerentanan SQLi. Shellcode tersebut sedang memeriksa versi PHP tertentu dan berikan nomor versi PHP-nya. Dan setelah pertama kita select into out file, menulis baris yang dihasilkan ke dalam sebuah file dan memperoleh penggunaan terminator kolom dan baris untuk menentukan format keluaran tertentu. Jadi saya mencari out file di log access dan ditemukan seperti ini. Setelah saya menggunakan decoding URL, saya dapat melihat kodenya dengan jelas, yaitu ini. Saya melihat kodenya, kode hexadesimalnya. Jadi saya menggunakan cybershift untuk memecahkan kodenya. Temukan seperti ini. Ini dia. Ini. Sehingga ditemukanlah jawabannya 4.1.0. Itu versi PHP yang digunakan.